Wilujeng Enjing Sadayana, halo selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama pagi ini. Suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Garut dilatar belakangi cemburu menemukan pesan mesra dari orang lain di ponsel sang istri. Terdakwa pencabulan belasan santriwati HW mengakui seluruh tuduhan di persidangan dan menyatakan bersedia bertanggung jawab. Harga minyak goreng baik curah maupun kemasan di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka masih tinggi. Daya beli masyarakat pun menurun. Kita ke informasi pertama, hindari kendaraan lain, truk trailer masuk jalur lawan arah hingga menabrak tiang listrik dan sebuah bangunan di Jalan Pantura Petok Besi, Subang. Akibat kecelakaan, truk trailer melintang menutupi separuh badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Menurut saksi mata, truk yang sebelumnya melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta itu tiba-tiba banting setir ke kanan karena pengemudi berupaya menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Truk kemudian menabrak pembatas jalan hingga masuk ke jalur arah berlawanan. Laju truk baru terhenti setelah menabrak tiang listrik dan bangunan pos pemeriksaan kendaraan. Pengemudi truk pengangkut palet besi hanya mengalami luka ringan, namun truk yang menutup jalan sempat menimbulkan kemacetan. Seorang wisatawan tenggelam di kawasan larangan berenang Pantai Barat Pangandaran Selasa lalu. Sedang di Sukabumi, seorang korban yang tenggelam dan hilang sejak 2 minggu lalu ditemukan di Sungai Ciburai, perbatasan Cianjur, Sukabumi. Denny, usia 20 tahun, wisatawan asal Dusun Empang RT RW 0104 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, hilang tenggelam di Pantai Barat Pangandaran. Sebelum tenggelam, korban berenang bersama temannya, namun kemudian korban berenang di wilayah yang dilarang untuk berenang. Peringatan tim penjaga pantai Balawista agar keluar dari pantai menjelang pukul 5 sore tak diindahkan korban. Akibatnya, korban terbawa ombak besar dan tidak kembali. Hingga Rabu sore, tim SAR gabungan masih berusaha mencari korban. Sementara itu di Sukabumi, korban tenggelam di aliran Sungai Ciburai, Kampung Sindanghayu, Desa Curug Luhur, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, ditemukan. Jenazah Abdurrahman, pekerja kayu warga Desa Hegarmana, akhirnya ditemukan seorang pemancing tersangkut batu cadas Selasa pagi di aliran Sungai Cikaso, perbatasan Cianjur, Sukabumi. Lokasi penemuan berjarak 6 km dari tempat tenggelamnya korban. Korban hanyut 21 Desember tahun lalu saat bersama rekannya hendak mengambil gelondongan kayu di pinggir sungai yang cukup deras. Korban yang berjalan terpeleset lalu hanyut terbawa arus. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Motif seorang suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Garut terungkap. Sang suami gelap mata karena cemburu melihat pesan pendek mesra dari orang tak dikenal kepada sang istri. Dengan tangan terborgol, tersangka Hendy digelandang ke kantor polisi setelah membunuh istrinya sendiri, Rasnawati. Polisi juga menyita sebilah golok, ponsel, dan baju milik korban. Kepada polisi, tersangka mengaku cemburu setelah melihat SMS di ponsel korban berisi kata mesra dari orang tidak dikenal. Karena cemburu, korban kemudian diajak menginap di rumah saudara tersangka di Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Pada malam hari, di saat korban tertidur pulas, tersangka mengambil golok lalu menggorok leher korban yang langsung tewas di tempat tanpa perlawanan. Sebelum-sebelumnya ada SMS juga ketawa? Oh ada? Oh ada SMS-nya dari nomor itu? Iya, pas terjadi apa gitu kak abi dibuka sama bapak ya, ada yang sayang itu ya. SMS-nya. Tersangka yang sempat mengurung diri di rumah keluarganya setelah membunuh akhirnya berhasil diamankan warga. Tersangka kemudian langsung diserahkan kepada polisi.
yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pelaku KDRT terhadap selebgram yang sempat viral di media sosial ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polrestabes Bandung. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga berinisial AF sudah ditahan sejak Senin lalu di Mapolrestabes Bandung. Penahanan dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung memeriksa tersangka atas laporan korban. Motif penganiayaan diduga akibat perselisihan sejak lama antara korban dengan tersangka. Ini ada cekcok antara tersangka dan istrinya yang sudah lama. Kemudian dari cekcok itu timbullah peristiwa KDRT di TKP tersebut. Dan kami sudah lakukan olah TKP, penyitaan barang bukti, saksi di TKP sudah kami ambil keterangannya. Kemudian sekarang tersangka ditahan di Polrestabes Bandung. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara karena melanggar pasal 44 ayat 1 KUHP tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dokter muda asal Jakarta ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur karena kepemilikan psikotropika tanpa izin dan melakukan praktik ilegal. LC atau Lawrence Chandrawan, seorang dokter umum warga Jakarta ini ditangkap polisi minggu lalu karena pasien yang ia suntik dengan obat diazepam dan midazolam untuk menetralisir narkoba yang dikonsumsi sang pasien kemudian tewas setelah sempat dirawat di RSUD Cimacan. Penyuntikan 2 jenis obat ini harusnya ditangani oleh dokter spesialis anestesi, bukan tersangka yang dokter umum. Tersangka sudah 4 kali datang ke Cipanas Puncak Kabupaten Cianjur untuk melakukan hal yang sama atas permintaan korban. Kepemilikan dan praktik penggunaan obat psikotropika tanpa izin tersebut melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yang saat ini sudah korban meninggal, menyuntikkan dengan cairan yang dengan kandungan yang terlarang dan mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Jadi kita jerat dengan malpraktek, dengan juga kandungan obat yang tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan, karena ini juga membahayakan dalam kandungannya. Ini dilakukan oleh dokter tanpa izin, ya, tanpa izin. Jadi memang ini adalah penyuntikan atas permintaan korban. Ya. Pasca ditangkapnya pimpinan sekaligus guru ngaji Pondok Pesantren Bina Quran Kuningan karena mencabuli 8 santrinya, pondok pesantren tersebut ditutup sementara. Pondok pesantren Bina Qurani di Desa Cisantana Cigugur, Kabupaten Kuningan ini sepi setelah guru sekaligus pimpinannya Abdul Afifi alias Apip ditangkap polisi karena diduga mencabuli 8 orang santrinya. Sejak penangkapan, seluruh kegiatan belajar dihentikan untuk proses penyidikan kasus. Saat ini kegiatan belajar mengajar dihentikan terlebih dahulu dan para santri sudah dikembalikan ke orang tuanya sampai proses ini selesai atau kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sementara dihentikan. Pengurus pondok pesantren mengaku selama ini nyaris tidak ada jarak antara para santri dan pelaku. Awalnya sih kaget gitu kan, ketika karena saya dapat informasi itu dari pengajar juga ya, gitu. Beliau itu nggak ada jarak dengan anak-anak, karena kan memang setiap harinya kita ruang lingkupnya dengan anak-anak, kegiatan nggak ada kegiatan KB. Kantor Kementerian Agama Kuningan mengatakan pondok pesantren Bina Qurani di Cisantana Cigugur tidak memiliki izin operasional atau ilegal. Lembaga yang ada yang dipimpin oleh pelaku ternyata di daftar lembaga kami ternyata lembaga itu belum memiliki izin operasional.
Polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.